Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Ai Ervaria di mata pelajaran IPA kelas 9. Baik, sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang sistem reproduksi pada manusia, reproduksi pada tumbuhan secara vegetatif, dan reproduksi tumbuhan secara generatif. Nah, kali ini kita akan mempelajari khusus tentang teknologi reproduksi pada tumbuhan dengan indikator pembelajarannya. Yang pertama, menganalisis macam-macam teknologi reproduksi pada tumbuhan. Yang kedua, menganalisis manfaat, kelebihan, dan kekurangan macam-macam teknologi reproduksi pada tumbuhan. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis macam-macam teknologi reproduksi pada tumbuhan. Peserta didik dapat menganalisis manfaat, kelebihan, dan kekurangan macam-macam teknologi reproduksi pada tumbuhan. Ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian teknologi reproduksi. Yang kedua, tujuan teknologi reproduksi tumbuhan. Yang ketiga, macam-macam teknologi reproduksi pada tumbuhan. Yang pertama, kita bahas tentang teknologi reproduksi. Apa itu teknologi reproduksi? Yaitu ilmu reproduksi atau ilmu tentang perkembangbiakan yang menggunakan peralatan dan prosedur tertentu untuk menghasilkan suatu produk berupa keturunan, yaitu individu baru. Nah, teknologi reproduksi ini bisa dilakukan pada manusia, tumbuhan, juga hewan, ya. Kemudian tujuan teknologi reproduksi tumbuhan itu untuk apa? Yaitu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kebutuhan pangan yang terus semakin meningkat. Ini dampak dari terjadinya peningkatan jumlah penduduk tiap tahun yang semakin meningkat. Nah, permasalahan-permasalahan yang timbul biasanya semakin sempitnya lahan pertanian, kemudian produksinya juga dilakukan secara kecil. Nah, diharapkan dengan teknologi reproduksi tumbuhan itu dapat mengatasi permasalahan tersebut. Yang ketiga, macam-macam teknologi reproduksi tumbuhan. Ada berapa jenis teknologi reproduksi pada tumbuhan? Yaitu ada 3. Yang pertama, hidroponik, yang kedua, vertikultur, dan yang ketiga, kultur jaringan. Yuk kita bahas satu persatu. Hidroponik. Apa itu hidroponik? Yaitu cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah. Coba kita lihat gambar yang ada di layar ini. Ini adalah contoh teknik penanaman secara hidroponik dengan menggunakan alat berupa pipa atau paralon. Nah, ini berarti kira-kira kalau tidak menggunakan media tanah, berarti penyangga akarnya menggunakan apa ya? Nah, ini media yang digunakan sebagai penyangga akar pada penanaman secara hidroponik itu ada 4 jenis ya yang biasa dipakai secara umum. Yang pertama ada yang dinamakan dengan rock wool. Rock wool ini bahan dasarnya seperti bentuk teksturnya ya seperti busa atau spons, tapi ini teksturnya lembut dan mudah hancur. Nah, ini biasanya digunakan untuk jenis tanaman sayuran daun yang memiliki tinggi batang yang tidak terlalu tinggi. Kemudian ini yang kedua ada arang sekam. Arang sekam ini bahan dasarnya dari sekam padi yang dibakar tetapi tidak sempurna. Nah, ini bagus sekali sebagai media tanam, baik itu hidroponik maupun konvensional. Yang ketiga ini kokopit. Kokopit itu bahan dasarnya dari sabut kelapa yang digiling, dihaluskan dan menjadi seperti ini. Dan yang keempat ini ada hidroton. Hidroton ini dari batuan-batuan mineral yang dibuat bulat-bulat ya. Nah, ini bagus juga untuk media hidroponik. Dari keempat ini, yang 3 ini arang sekam, kokopit, hidroton ini biasa dipakai untuk jenis tanaman sayuran buah atau sayuran yang memiliki tinggi batangnya lumayan tinggi ya. Kemudian bagaimana penerapan atau prinsip penyerapan nutrisi atau nutrien pada sistem hidroponik? Nah, ini menggunakan air yang mengalir. Di sini ada wadah yang berisi air yang sudah diisi
pupuk atau nutrisi, baik itu pupuk organik ataupun non-organik. Kemudian air ini dialirkan menuju instalasi menggunakan aliran listrik ya. Dialirkan menuju instalasi, baik itu instalasinya dari pipa atau paralon ataupun yang lainnya. Sehingga ini nutrisinya dapat terserap langsung oleh akar yang ada di instalasi ini. Jadi penyerapan nutrisinya itu dari air ya. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan TDS meter. TDS meter ini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengatur kadar nutrisi hidroponik. Biasanya ini dalam satuan ppm. Nah, ini TDS meter ini wajib dimiliki oleh orang yang melakukan budidaya tanaman yang dilakukan dengan hidroponik. Ini bentuknya seperti ini, TDS meter ini, dan ini banyak sekali di pasaran, harganya kisaran 60.000 sampai 120.000. Selanjutnya ada 3 jenis sistem yang bisa dipakai dalam berhidroponik. Yang pertama ada sistem wick. Sistem wick ini dikatakan juga sebagai sistem sumbu. Nah, ini menggunakan wadah yang sederhana, misalnya wadah baskom ataupun styrofoam bekas yang bisa menampung air ya. Kemudian ini ada penutupnya yang sudah dilubangi untuk menyimpan netpot. Kemudian di bagian dasar netpot ini diberikan sumbu yang terbuat dari kain flanel sekitar ukuran 2 kali 15 cm. Ini untuk apa? Sumbu ini untuk menyerap air untuk menuju ke akar, sehingga nutrisinya terbawa oleh air dan diserap oleh akar. Nah, ini disebut dengan sistem wick atau sistem sumbu. Sistem sumbu ini yang paling sederhana ya, bisa kita lakukan di rumah masing-masing dengan menggunakan bahan-bahan bekas, misalnya bisa dari botol-botol bekas, wadah-wadah bekas yang masih layak dipakai. Yang kedua yaitu sistem DFT. Sistem DFT ini menggunakan instalasi yang lebih rumit dibandingkan sistem sumbu. Di sini ada wadah berisi air, kemudian ini ada aliran listrik untuk menaikkan air ke instalasi. Ini biasanya dibuat dari pipa paralon, talang hujan ya. Nah, ini air ini mengalir ke instalasi dan air kembali lagi. Jadi bedanya sistem DFT dengan sistem begini, kalau sistem DFT menggunakan aliran listrik, sedangkan sistem sumbu tidak. Kemudian ada sistem yang ketiga yaitu sistem NFT. Coba kita lihat, ini perbedaannya dengan sistem DFT itu pada posisi pipanya. Kalau NFT ini dibuat sedikit miring, ini untuk apa? Karena sistem NFT ini menggunakan aliran air yang sangat tipis dibandingkan sistem DFT. Nah, ini airnya habis mengalir ke sini dan tidak ada air yang bersisa ketika listriknya mati. Ya, jadi kira-kira kelebihan dan kekurangan DFT itu apa ya? Nah, ini menurut teori bahwa ketika aliran air yang lebih tipis ini bisa menyuplai oksigen yang lebih banyak, sehingga hidroponik dengan sistem NFT ini biasanya pertumbuhannya lebih bagus dan lebih cepat dibandingkan sistem DFT. Hanya kekurangannya sistem NFT itu ketika aliran listrik mati, maka air yang ada di sini habis, tidak ada yang tersisa sehingga tanaman akan kekeringan. Jadi ini harus nonstop 24 jam. Itu untuk sistem hidroponik ya. Kemudian ada tahap-tahapan dalam proses berhidroponik. Itu ada 3 tahap. Yang pertama ada proses penyemaian. Penyemaian itu proses menyemai dari biji menjadi bibit yang siap ditanam. Ini usia menyemai ini tergantung jenis tanamannya. Ada yang 5 hari, seminggu, bahkan ada yang 2 minggu. Kemudian tahap yang kedua peremajaan. Peremajaan ini dari pindah tanam sebelum dewasa dan siap dipanen. Dan ini tahap yang ketiga, yang terakhir yaitu dewasa dan siap dipanen. Ini usia panen juga berbeda-beda tergantung jenis tanamannya. Ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, ada yang 2 bulan, bahkan ada yang 3 bulan. Ya. Kelebihan hidroponik yang pertama,
tentu ya memiliki kelebihannya. Yang pertama, media yang digunakan bersih, tanaman yang dihasilkannya juga lebih bersih dibandingkan tanaman yang ditanam di tanah ya. Kemudian yang kedua, air yang digunakan lebih efisien dan dapat diterapkan di lahan yang sangat sempit. Nah, ini air yang digunakan lebih efisien. Kenapa? Karena kita tidak perlu menyiramnya tiap hari karena air sudah tersuplai dari air yang mengalir itu. Kemudian dapat diterapkan di lahan yang sempit. Nah, ini baik itu di pedesaan ataupun di perkotaan yang lebih cocok ya, karena identik dengan sempitnya lahan. Jadi walaupun sempit lahan tetap bisa melakukan menanam dengan cara hidroponik. Yang ketiga yaitu pupuk yang dipakai sesuai kebutuhan. Ini artinya pupuk yang digunakan dalam berhidroponik itu tidak banyak ya, sesuai kebutuhan tiap tanaman, dan ini dilakukan pengukurannya dengan TDS meter tadi. Kemudian yang keempat, hama penyakitnya lebih sedikit dibandingkan menanam secara konvensional di dalam tanah. Kualitas produknya juga lebih bagus dan harga jual atau nilainya lebih tinggi. Selain kelebihan, berhidroponik juga memiliki beberapa kekurangan ya. Yang pertama, biaya awal yang dibutuhkan sangat besar. Ini apalagi yang menanamnya untuk skala produksi itu membutuhkan alat-alat yang banyak. Misalnya untuk beli bahan pipa atau paralon atau talang itu satuannya lumayan mahal ya, apalagi skala produksi banyak itu membutuhkan pipa atau talang hujan yang lebih banyak lagi. Yang kedua, pupuk yang digunakan tiap tanaman berbeda formulanya. Nah, ini sehingga kita harus menyediakan beberapa wadah khusus untuk tanaman-tanaman tertentu. Misalnya kita menanam 2 jenis tanaman, dengan kangkung misalnya. Nah, itu formula pupuknya juga berbeda, sehingga kita harus membuatnya atau meraciknya berbeda juga ya. Kemudian yang ketiga, membutuhkan keuletan dan ketelitian yang tinggi. Nah, ini karena proses penyemaian, peremajaan sampai dewasa itu membutuhkan ketelitian dan keuletan yang tinggi dalam mengukur ppm-nya atau mengukur kadar nutrisinya, pemberian airnya jangan sampai tertinggal sehingga tidak membuat tanaman kekeringan dan tetap tumbuh dengan baik. Yang keempat, hanya tumbuhan tertentu yang dapat dikembangkan secara hidroponik. Nah, tanaman-tanaman yang biasa ditanam secara hidroponik ini biasanya pada tanaman sayuran, baik itu sayuran daun, misalnya kangkung, sawi, pakcoy, bayam, selada, dan pada tanaman buah, misalnya cabai, tomat, timun, melon, semangka, dan stroberi, dan yang lainnya. Jadi tidak semua tumbuhan dapat dibudidayakan dengan cara hidroponik, ya, misalnya pohon mangga, pohon kelapa itu tidak bisa dengan hidroponik. Kemudian macam yang kedua yaitu vertikultur. Nah, vertikultur itu metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Nah, ini bisa dilakukan pada lahan yang sempit ya. Ini cocok untuk daerah-daerah perkotaan. Nah, ini contoh-contohnya media yang dipakai biasanya dari pipa atau paralon yang dibuat seperti ini, posisinya ditinggikan ya. Kemudian ada juga bisa dengan bambu, kemudian ini dari bekas sabut kelapa, dan ini juga hidroponik yang dibuat bertingkat ya. Kemudian ini dari botol-botol bekas juga bisa ya, ini dari botol-botol aqua bekas. Nah, ini yang ketiga yaitu kultur jaringan. Apa itu kultur jaringan? Yaitu metode perbanyakan tumbuhan secara vegetatif dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman. Sel jaringan atau organ bagian tersebut kemudian ditumbuhkan dalam kondisi steril di medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuh atau hormon, sampai memiliki bagian organ yang lengkap berupa akar, batang, dan daun. Nah, ini contohnya ya, media yang digunakan ini biasanya media agar yang sudah diberikan nutrisi tertentu. Ada 5 tahapan yang dilakukan dalam proses kultur jaringan. Yang pertama, pengambilan eksplan dari induknya. Nah, nanti eksplan ini akan tumbuh membentuk kalus berkembang menjadi plantlet,
Dan plantlet ini sudah memiliki akar, batang, dan daun, kemudian dipindahkan ke tempat penyesuaian lingkungan atau yang disebut dengan aklimatisasi, dan yang terakhir pindah tanam ke media yang sebenarnya. Ya, ini tahap-tahap secara umum yang di-explant. Biasanya ini disimpan pada medium berupa agar yang mengandung unsur makro dan unsur mikro. Nah, ini kalus yang sudah terbentuk, kemudian membentuk plantlet yang sudah tumbuh dan berkembang membentuk akar, batang, dan daun, kemudian dipindahkan ke media yang sebenarnya. Nah, ini contoh pada tanaman anggrek. Ini kalusnya berkembang menjadi plantlet dan siap dipindahkan. Kemudian kultur jaringan ini memiliki kelebihan, yaitu menghasilkan banyak individu dalam waktu yang cepat, dan yang kedua, semua tumbuhan dapat diperbanyak dengan kultur jaringan. Nah, itu kira-kira kultur jaringan itu reproduksi secara vegetatif alami atau buatan ya? Jawabannya secara vegetatif buatan, karena dalam prosesnya ada peran serta manusia. Demikian video pembelajaran tentang teknologi reproduksi tumbuhan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat.